Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Sri Maharani dengan NIM 210511-2010. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Yang pertama yaitu sejarah secara etimologi. Secara etimologi, sejarah diartikan sebagai kejadian yang terjadi di masa lalu atau masa lampau. Adapun beberapa pengertian sejarah menurut beberapa ahli, yaitu yang pertama menurut Beverley Southgall. Menurutnya, sejarah diartikan sebagai studi tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu. Yang kedua, menurut Edward Hallett Carr, menurutnya sejarah adalah sebuah dialog yang tak pernah selesai antara masa sekarang dan masa lalu. Dan yang ketiga yaitu menurut Aristoteles, menurutnya sejarah sebagai sistem yang meneliti suatu kejadian dan tersusun dalam bentuk kronologi. Selanjutnya yaitu karakteristik sejarah. Sejarah memiliki 3 karakteristik. Yang pertama yaitu unik. Uniknya adalah sejarah hanya terjadi sekali dan tidak pernah terulang. Yang kedua yaitu penting. Sejarah dianggap penting jika memiliki arti terhadap kehidupan berbangsa dan masyarakat. Yang ketiga yaitu abadi. Maksudnya abadi adalah sejarah tidak pernah berubah-ubah dan akan selalu dikenang sepanjang masa. Selanjutnya yaitu ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sejarah sebagai peristiwa. Maksudnya sejarah memiliki karakteristik hanya terjadi sekali dan mempunyai pengaruh. Contohnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah dimaknai dengan sebuah narasi yang disusun berdasarkan tafsiran manusia. Contohnya sejarah tentang Wali Songo. Yang ketiga yaitu sejarah sebagai ilmu, membahas mengenai kebenaran dari sejarah itu secara objektif. Contohnya penelitian yang dilakukan baik melalui fosil ataupun bukti-bukti sejarah lainnya. Dan yang keempat yaitu sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni maksudnya sejarah ditulis kembali tetapi memiliki sifat seni di dalamnya. Contohnya relief-relief dan patung-patung yang ada di candi. Selanjutnya yaitu sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu empiris. Empiris artinya perjalanan manusia yang terjadi kemudian direkam dalam peninggalan sejarah dan selanjutnya akan diteliti oleh sejarawan. Yang kedua yaitu memiliki objek. Objek dalam sejarah adalah manusia dan masyarakat. Yang ketiga yaitu memiliki teori. Yang keempat memiliki metode. Dan yang kelima yaitu memiliki generalisasi atau kesimpulan. Selanjutnya yaitu sejarah sebagai seni. George Macaulay Trevelyan mengatakan bahwa menulis sebuah kisah sejarah tidaklah mudah karena memerlukan imajinasi dan emosi di dalamnya. Dalam penulisan sejarah pun harus menggunakan kalimat yang indah, menarik, dan komunikatif. Selanjutnya yaitu sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Sejarah dan ilmu-ilmu sosial mempunyai hubungan timbal balik. Meskipun demikian, tujuan dari keduanya berbeda. Tujuan dari sejarah yaitu mempelajari hal-hal yang unik, tunggal, dan hanya terjadi sekali. Sedangkan tujuan dari ilmu sosial lainnya yaitu lebih tertarik kepada yang umum dan berpola. Pendekatan sejarah dan pendekatan ilmu sosial lainnya pun berbeda. Pendekatan sejarah bersifat diakronis atau memanjang dalam waktu, sedangkan pendekatan ilmu sosial lainnya bersifat sinkronis atau melebar dalam ruang. Selanjutnya yaitu bagian-bagian ilmu sosial. Bagian-bagian ilmu sosial yang pertama yaitu ada antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, ilmu bahasa, ilmu politik, psikologi, dan sosiologi. Selanjutnya yaitu metode sejarah. Adapun pengertian metode sejarah menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut Thomas Henry Huxley. Menurutnya, metode sejarah adalah sebagai suatu ekspresi dari sebuah pemikiran. Yang kedua yaitu menurut Sutri Sumatri. Menurutnya, metode sejarah adalah cara merekonstruksi kejadian di masa lalu. Selanjutnya, menurut Gilbert J. Garragan, metode sejarah adalah seperangkat aturan untuk mengumpulkan bukti-bukti secara efektif, kemudian menilainya secara kritis. Selanjutnya yaitu menurut Louis Gottschalk, metode sejarah adalah proses menguji sejarah guna menemukan data yang dapat dipercaya. Selanjutnya yaitu menurut Abdurrahman,
Metode sejarah yaitu penyelidikan suatu masalah dengan menggunakan jalan pemecah dari perspektif historis. Selanjutnya yaitu tahapan metode sejarah. Tahapan metode sejarah ada 4. Yang pertama yaitu heuristik. Heuristik adalah kegiatan mengumpulkan data-data baik berupa tulisan, lisan, dan benda. Yang kedua yaitu kritik. Kritik yaitu menganalisis bukti-bukti sejarah tersebut, apakah bukti tersebut valid atau tidak. Yang ketiga yaitu interpretasi atau menafsirkan bukti-bukti sejarah tersebut. Dan yang keempat yaitu historiografi atau penulisan sejarah. Selanjutnya yaitu ilmu-ilmu bantu sosial. Dalam penulisan sejarah, sejarawan memerlukan ilmu bantu sosial lainnya agar penelitian yang dilakukan memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Adapun beberapa ilmu bantu sosial yaitu yang pertama paleontologi, mempelajari tentang fosil-fosil. Yang kedua yaitu paleoantropologi, yaitu mempelajari tentang manusia purba. Selanjutnya yaitu arkeologi, yaitu mengkaji sejarah kehidupan manusia. Yang keempat yaitu paleografi, mempelajari tentang tulisan kuno. Selanjutnya epigrafi, meneliti bahan dari tulisan kuno tersebut, entah itu dari batu, tulang, ataupun lainnya. Selanjutnya yaitu ikonografi, mempelajari tentang bentuk dan pembuatan patung-patung pada zaman dulu. Yang selanjutnya yaitu numismatik, mempelajari tentang mata uang. Selanjutnya yaitu ilmu keramik. Ilmu keramik ini mempelajari tentang keramik, khususnya cara pembuatan keramik, tahun pembuatannya, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu genealogi, yaitu mempelajari tentang asal-usul nenek moyang. Dan selanjutnya itu filologi, mempelajari tentang naskah kuno. Saya rasa cukup sekian. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.